Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama gua Wilhelm. Nama gua Raja. Dan kita balik lagi ke podcast sebagai tugas akhir dari mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Miss Nadia dan Bu Jenny. Ya, jadi ini adalah tugas akhir kita dan kita dari Ilkom Unpad semester 1 kelas A. Nah, kita di podcast kali ini kita bakal ngomongin apa sih? Ngomongin apa ya? Yang lagi ngetren kalian sekarang. Iya, jadi sekarang tuh kan kayak siapa sih sekarang orang yang nggak main salah satu game yang lagi terkenal banget, yaitu Roblox. Yeay. Yoi, Roblox. Jadi di materi kali ini kita juga bakal ngebahas Roblox yang sesuai dengan salah satu hal yang harus kita bahas juga, yaitu SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Emangnya ada hubungannya Roblox sama SDG? Ada dong yang pastinya, kan soalnya ini Roblox tuh ada hubungannya sama SDGs 4. Oh, menarik banget. Emang apa hubungannya, biar aku tahu gitu, biar kalian juga semua tahu. Oke, jadi pertama-tama gue bakal jelasin dulu SDGs 4 itu apa. Jadi SDGs 4 ini tuh ada tujuannya, yaitu memastikan semua orang memiliki akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan. Nah, di Roblox ini juga ada yang namanya Roblox Studio. Oh, Roblox Studio. Aku kayak pernah denger deh. Ingat aku ya, setahu aku Roblox Studio itu tempat orang-orang kayak buat belajar coding, terus bisa bikin script atau bikin map gitu buat bikin game di Roblox. Jadi emang maksudnya di Roblox Studio itu tuh diajarin cara bikin games di Robloxnya itu sendiri ya. Oh iya, soalnya kan kalau di Roblox itu kita banyak map dan itu dibuat sama ya kayak orang-orang lain kan, bukan sama developernya semua. Tapi kayak jadi Roblox tuh kayak nyediain platform gitu buat anak-anak muda buat mengembangkan kreativitasnya dalam membuat game gitu. Wah, keren banget ya. Terus setahu aku juga Roblox Studio itu juga gratis. Jadi semua orang bisa pakai untuk meningkatkan kreativitasnya semaksimal mungkin. Wah, gila dong, kalau gratis berarti ya semua orang bisa akses dong ya. Iya. Dan ini juga kayak kita juga kalau misalnya dengan membuat game gitu, kita juga bisa terasah dalam belajar dasar logika, pemrograman, fungsi, dan lain-lain. Dan ini juga bakal banyak membuat anak-anak muda termotivasi buat berkembang dalam passionnya masing-masing gitu loh. Nah, kalau kayak gitu berarti selain kita belajar kayak coding sama pemrograman lainnya, kita dapat apa sih di Roblox Studio? Mungkin kayak kita bisa belajar soft skillnya, yaitu di Roblox itu kan kayak kita dapat kerja sama tim karena kita nggak mungkin juga bikin games cuma sendiri aja. Dan kalau proyeknya besar juga kayak banyak pembagian tugas dalam membuat skripnya sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ada yang mungkin lebih ke desainer, ada juga yang builder, ada yang mungkin pemrograman lain, bisa juga yang lain-lain juga sih. Oh, berarti mereka selain kerja sama tim, mereka juga harus berkomunikasi dong. Karena kan kalau misalnya kayak bug atau kesalahan, mereka harus cari solusi bersama. Bener banget. Nah, itu kan lo ngerti. Nah, selain lo yang ngomongin barusan, mereka juga bakal saling konsultasi di forum. Jadi mereka bakal ada satu forum buat nyelesain masalah-masalah yang ada dalam game tersebut nih. Oh, Gitu. berarti bisa disebut problem solving juga ya? Bener banget. Wah, gila sih. Roblox impact-nya segede itu ternyata. Nah, tapi itu bukan akhir ya. Kita juga karena sudah membuat game di Roblox dan biasanya itu ada in-game currency-nya yaitu Robux. Nah, kita juga kalau misalnya membuat satu game, kita bisa kayak membuat kayak ada penjualannya di dalam in-game-nya dan kita juga bisa dapat uang loh. Loh, kok bisa? Bukannya Roblox cuma kayak game naik gunung atau main OP doang ya? Lah, lu kurang jauh nih mainnya aja. Jadi kalau misalnya di map yang buatan lu terkenal, terus banyak yang mainin, lu bisa dapat uang yaitu Robux. Jadi Robuxnya nanti kan kayak orang-orang spend di in-game-nya dan kayak nanti Robuxnya bisa dijadiin duit loh gitu. Jadi kayak mereka bukan cuma main game doang, tapi mereka bisa melakukan sebuah bisnis gitu. Benar banget. Pantes ya sesuai sama SDG 4, yaitu meningkatkan jumlah lulusan yang memiliki keterampilan teknis.
Nah gitu kan Ja. Jadi kan orang-orang juga taunya Roblox cuma main game doang. Tapi Roblox itu lebih dari itu. Kita bisa belajar bareng, bisa belajar coding juga, dan bisa melatih kerjasama tim kita buat mencapai kayak kemenangan di gamenya gitu loh. Oke. Jadi Roblox bukan sekedar game doang ya. Dia itu lebih dari itu, jangan ngeremehin Roblox ya guys. Iyalah pastinya, kayak kita kan kebanyakan mungkin orang-orang taunya Roblox itu yang cuma kayak sekedar game bocil yang kayak buang-buang waktu, atau kayak orang-orang jadi terkait dan harus main terus gitu. Sebenarnya enggak guys, kita juga bisa dapat duit loh. Nah ya gue kayak berharap di podcast kali ini kita bisa mengubah banyak pandangan orang-orang mengenai game Roblox yang biasanya stigmanya lebih ke arah negatif ya, karena dia kan buang-buang waktu. Tapi lebih ke arah positif sekarang, karena banyak juga hal yang bisa kita dapetin dalam main Roblox ini. Oke. Gue jadi tertarik nih buat kreator Roblox. Ya, lu kalau misalnya kayak ada pandangan mau bikin games tuh bakal kayak gimana sih? Apa ya? Lihat nanti kali ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang Roblox ini, lu ada kayak map favorit yang sering lu main gak sih? Biasa map favorit itu Antartika. Itu aku Iya, itu seru banget jujur, kayak dan kayak tantangannya juga susah sih. iya. Kalau misalnya map lain ada nggak sih selain kayak Antartika gitu? Kebanyakan sih map gunung ya. Oh, berarti lu emang yang lebih tertantang buat Iya. main map yang adventure gitu ya? Iya, daripada main kayak aduh. Iya, gitulah pokoknya. Tapi kalau misalnya map gunung itu sekarang ada yang baru nggak sih? Terakhir gue main tuh kayak yang masih awal-awal semester kita gitu loh. Soalnya sekarang gue jarang main. Terakhir sih kebanyakan kayak paling gunung daun kali ya, itu kan viral sih. Seru tapi Iya, seru. kalau misalnya gue sih kebanyakan kalau main game Roblox mainnya game yang ketemu banyak orang, kayak di Roblox juga kalau kalian tahu ada game namanya podcast. Kamu tahu nggak, Ja? Oh, tahu. Nah itu kayak seru banget, kadang-kadang kayak kita nyari topik yang sesuai dengan apa yang kita mau bicarain. Dan gue juga waktu itu pernah sama temen-temen gue kayak main di map itu, dan kita kayak bikin satu channel, dan ada bahkan sampai cutting yang join karena kita kayak ilkom gitu. Keren sih. Iya, banyak juga yang nanya-nanya kayak ilkom tuh kayak gimana, di Unpad kayak gimana gitu sih. Dan kata gue yang seru lagi itu ada, kalau kalian tahu dan kalau lu tahu, Indo Voice. Pernah main nggak lo? Iya, Pernah main kan? Iya. Di situ kayak kita menjadi ekstrovert tapi dalam virtual. Seru banget sih jujur. Oke, jadi mungkin segitu aja podcast dari kita. Ada yang mau disampaikan? Jadi kalian harus mengubah pandangan kalian tentang Roblox. Roblox bukan hanya sekadar game anak-anak doang, tapi lebih dari itu. Roblox bisa mengasah Bener banget. kayak mengasah pemikiran kita, seperti kan Roblox kan juga ada coding, pemrograman lainnya. Terus juga dengan Roblox kita bisa menghasilkan duit. Jadi mulai dari sekarang melihat sesuatu itu harus dari sisi lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.